pasal berikutnya di undang-undang yang sama, pemerintah diberikan kewenangan untuk menurunkan pajak sampai 5%, bahkan menaikkan sampai 15%. Itu tergantung mereka mau atau tidak. Tapi jangan lagi dikutak-kutik. Begitu dikutak-kutik, menyala kepala kita itu loh. Jangan disambung dengan perampasan aset. Kita ini cuma sendirian, ketok aja. Kita setuju, jangan dibilang kemarin ya ketok aja. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate terkait polemik kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% Adena Pitupulu nampak geram ketika Irma Huta Barat menyeret-nyeret nama Megawati. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Silakan Ina. Gini, masalah pajak itu tentu saja untuk satu pemerintahan yang baru tidak populer. Tadi juga Prof. Henry bilang, kalau mau populer ditunda. Dulu pada waktu Megawati pertama kali jadi presiden, saya itu waktu itu di Metro, saya wawancara Yusuf Kala, Kwi Kian-gi, Laksamana Soekardi pada waktu itu soal kenaikan biaya untuk BBM, listrik, telepon secara bersamaan. Banyak kemudian orang yang protes lalu ditunda. Iya kan? Apakah itu salah Megawati? Itu pada waktu itu kan baru menjabat juga. Sekarang di pemerintahan yang baru ini dianggap tidak populer karena ada kenaikan pajak 12%. Ya kan? Pajak 12% itu kan bukan hasil dari pemerintahan yang ini. Itu sudah dibahas sejak bertahun-tahun yang lampau. Dengan kenaikan pajak itu pun disesuaikan. Tidak semuanya kena. Oke, saya jawab boleh? Lalu Ya. saya bicara itu dari satu sisi ekonomi. Lalu tadi teknologi. Teknologi Nah, kan pajak dulu. ini kan ngomong dari 2024 ke Ya, 2025. nanti teknologi saya berikan kesempatan, tapi kita selesai satu-satu dulu. Silakan Bang Dia. Ini teman dari Gerindra, betul? Oke, lu catat ya bahwa ini tidak keluar dari mulut gua. Karena tidak gue yang mengawali. Begini, kita tahu kesulitan keuangan bangsa kita. Dan memang salah satu solusi yang paling mungkin adalah menaikkan PPN itu. Tapi jangan bicara sejarahnya. Saya merasa bahwa jalan satu-satunya bukan hanya dengan pajak. Kalau koruptor-koruptor itu dirampas asetnya, mungkin bisa lebih banyak dari pajak. Satunya Ibu, dari pajak yang didapat. Saya katakan salah satunya adalah pajak. Tapi saya tidak mau berbicara tentang sejarah dari undang-undang itu. Kenapa? Saya mau berbicara bagaimana mengantisipasi dampaknya. Tapi kamu memulai. Kalau kamu memulai, ayo kita bicarakan. Tapi kamu harus tahu bahwa kemudian yang membukanya bukan saya. Ini bukan soal yang buka, soal yang tutup. Enggak. Kalian penjelasan Salah satu yang Dalam pasal berikutnya di undang-undang yang sama, pemerintah diberikan kewenangan untuk menurunkan pajak sampai 5%, bahkan menaikkan sampai 15%. Itu tergantung mereka mau atau tidak. Dan bisa dibahas dalam era APBN. Jangan. Makanya saya maunya kita bicara, oke, ini ekonomi berat. Oke, makan gratis, butuh anggaran, IKN butuh anggaran, semua butuh anggaran. Kita tidak mau ada yang tidak berjalan. Salah satu solusinya pajak. Oke? Akan ada dampak, ada. Yuk kita bicara menangani dampaknya, yuk. Jangan bicara sebab naiknya. Dengar dulu. Bukan itu yang mau saya bahas. Saya bilang bahwa saya ketika kamu bicara siapa partainya. Ya ampun. Jadi gini. Jangan Ibu. Gini. Karena ada tadi kan Bung Adian di parlemen tadi sana Anda dan bilang di Anda pemerintahan ini sana adalah aktivis 98 yang menjadi politisi pada waktu tahun 98 ya. Salah satu daripada TAP MPR yang pertama itu adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sampai hari maaf, ini. itu out of context. Tolong dong. Oke, Tapi jawabannya kenapa tadi Bu What Adian? is Tadi in the sebutkan context ketua adalah panjanya PDI Anda Perjuangan, mengatakan kan ada gitu. surat Penjelasannya presiden. Kalau surat presiden, ada surat presiden yang juga meminta agar undang-undang untuk perampasan aset koruptor itu disahkan. Dibahas pun tidak. 11 tahun mangkrak. Jadi jangan menyalahkan pemerintah. Itu yang menurut saya. Karena gini. Ibu, itu lain soal. Karena gini, kalau kita bicara soal teknologi, kenapa tidak merata? Karena BTS-nya korupsi. Karena hukuman itu
tidak tegak antara menegakkan hukum. undang-undang terkait PPN 12% dan undang-undang perampasan aset koruptor, dua konteks undang-undang yang tidak sama dengan proses yang tidak sama dalam momentum yang juga tidak sama, lalu kamu menganggap itu contoh apple to apple. Bukan apple to apple, tapi itu ampun. bisa menjadi Gimana APBN ceritanya? kita supaya tidak bocor, hutang kita supaya tidak bertambah. Kalau ada yang bisa korupsi sampai 300 triliun, kita dari pajak aja Mau dapatnya- saling menyalahkan? Nggak, Oke. nggak, Boleh saya nggak, tengahi, Mau Pak. saling menyalahkan? Loh, Oke. saya tidak Oke. sa- Vonis Saya tentang tidak- si Muiz itu di pemerintahan siapa? Lalu kamu mau bilang mau menyelamatkan aset negara? Di Saya- pemerintahan siapa? saya Di bilang pemerintahan siapa? dari pemerintahan Megawati sampai sekarang juga memang masih Vonis 300 triliun 6,5 tahun itu di pemerintahan siapa? Saya tidak mau masuk pembicaraan itu. Kamu memaksanya untuk masuk pembicaraan itu. kita bicara Saya soal boleh jadi angin bisa- sejuk untuk menengahi. Soal- Saya mau sepakat, bicara sepakat, dampak sepakat tidak? ekonomi yang harus kita lewati sama-sama. Caranya bagaimana? Apa yang membuat Anda Stabilitas berpikir? politik. apa yang membuat Anda berpikir Jangan bahwa bicara korupsi tidak sejarahnya. berpengaruh terhadap ekonomi kita? Jadi saya rasa Bang Aiman ini forum yang sangat penting di mana masyarakat ini perlu terinformasi dengan baik bahwa memang kalau bisa pemerintah itu mengambil keputusan yang 100% enak, nggak ada dampak negatif sama sekali. Alangkah mudah Maunya begitu kan? tugas pemerintah kalau memang dihadapkan dengan policy-policy yang seperti itu. Iya. Tetapi kan pada kenyataannya tidak. Maka daripada itu, di sini izinkan saya untuk meluruskan bahwa rakyat ini walaupun dihadapkan dengan realita akan ada kenaikan PPN 12% dari 11 menjadi 12%. Rakyat ini juga berada di tangan komando seorang kapten kapal yang tahu betul bagaimana cara menyetir kapal yang sebesar Indonesia. Yang pertama adalah mitigasi dari dampak pelemahan daya beli akibat kenaikan PPN dari 11 menjadi 12%. Tiga hal Bang Aiman. Akan ada proyeksi seperti itu. Mungkin ada pelemahan daya beli. Itu sudah pasti. Karena kenaikan dari PPN itu pasti Diakui mempengaruhi lah. daya beli. Itu nature of PPN. Itu tidak bisa didebatkan. Sorry Pak Iman, ini yang saya setujui. Kita nggak usah bilang nggak berdampak, berdampak kok. Berdampak pasti. Diakui. Mengurangi. Nah, ini fair. Dia berdampak pada lapangan pekerjaan, pada harga barang dan sebagainya. Tapi Bagaimana kita mengurangi? pasti akan ada solusinya. Kita nggak ngerti nih solusinya apa. Yang saya tahu daya tahan tubuh kita diperkuat dulu. Nah saya mau cerita. Oke, buka track record media. Saya tidak pernah bicara pajak 12%. Bukan berarti saya setuju. Tapi teman-teman PDI Perjuangan di Banggar menghubungi saya, telepon saya berjam-jam menjelaskan kondisi keuangan bangsa kita. Oke, sangat bagaimana? Begini, 1, 2, 3 segala macam. Yan, kalau digas lagi, rontok ekonomi kita. Untuk itu, teman-teman coba kita hitung sama-sama mitigasinya bagaimana. Oke. Oke, baik. Tapi jangan lagi dikutak-kutik. Begitu dikutak-kutik menyala kepala kita gitu loh. Ada tiga hal. Oke, ada tiga hal. Pak, sebentar simpan dulu, dulu. sebentar dulu. Simpan dulu. Jangan disambung dengan perampasan aset. Kita ini cuma sendirian. Ketok aja. Kita setuju. Jangan dibilang kemarin ya ketok aja. Oh, sekarang Benar nih, PDIP benar. sendirian. Kan tinggal sendirian. Ada, ya betul. Iya, iya. Sekarang Ketok Ya aja. artinya Jangan yang sendiri dia. koalisi Indonesia Maju yang punya banyak partai itu, Itu bisa mencegah. harus melakukan untuk perampasan aset ini dilakukan sekarang. Oke guys, jadi ini politisi PDIP Adina Pitupulu terlibat debat sengit dengan Irma Huta Barat, politisi PSI. Mereka bahkan saling tunjuk dan mengotot saat membahas biang kerok kenaikan PPN 12% yang tengah jadi perhatian masyarakat Indonesia. Politisi PSI Irma Huta Barat menyinggung PPN 12% yang disinyalir adanya campur tangan PDIP. Irma pun menyeret nama Megawati Soekarnoputri saat mencari akar dari masalah ekonomi Indonesia saat ini. Dia juga mengingatkan jika PDIP lah partai yang selama pemerintahan Joko Widodo menguasai parlemen, sehingga lolosnya undang-undang kenaikan PPN 12% tentunya andil para legislator PDIP juga. Bahkan Irma juga menuding PDIP tidak serius menggodok dan mengunggulkan RUU perampasan aset yang mangkrak 11 tahun, padahal jika korupsi seperti dalam kasus timah yang melibatkan Harvey Muiz dan merugikan negara hingga 300 triliun itu diatasi, kemungkinan APBN negara tidak bocor sehingga pemerintah tak perlu menaikkan PPN 12%. Adian pun langsung menanggapinya dengan berani. Keduanya terlibat saling tunjuk soal asal mula bagaimana PPN 12%
bisa diusulkan ada di Indonesia. Adian pun menantang Irma untuk buka-bukaan tentang terjadinya PPN 12% dan adanya surat presiden. Soal undang-undang perampasan aset pun Adian juga menantang untuk segera mengesahkan saat ini juga karena PDIP saat ini sangat mendukung penuh. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.